Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aulia untuk menjelaskan kembali tentang usul fiqh, yaitu tentang hukum asyara atau al-ahkam. Nah, hukum asyara atau al-ahkam adalah salah satu pembahasan pokok dalam usul fiqh atau ilmu dasar fikih. Secara sederhana, hukum asyara adalah titah atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perbuatan manusia mukallaf, yaitu orang yang sudah balik, dewasa, dan berakal sehat. Menurut definisi ulama, usul fiqh hukum syara adalah khitabus syari'il muta'allaqah bil af'ali wal mukallafina biiqtida'i au tahyiri au wada'i, yang artinya seruan pembuat syariat Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan atau tidak, pilihan atau tahyir maupun penetapan, yaitu al-wada'i. Hukum asyara bukan sekedar aturan manusia, melainkan pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Nah, unsur-unsur hukum asyara atau al-ahkam itu ada al-hakim mahkumu fi wa mahkum alaih. Ada 3 unsur utama dalam setiap hukum asyara. Nah, al-hakim atau pembuat hukum, Allah Subhanahu wa taala sebagai syari atau pembuat syariat. Manusia hanya menggali atau memahami hukumnya melalui dalil mahkumu fi atau objek hukum. Perbuatan mukallaf itu sendiri seperti sholat, puasa, jual beli, atau makanan minum. Nah, kalau mahkum alaih, subjek hukum, orang yang dibebani hukum yaitu mukallaf, balik, dan berakal. Anak kecil atau orang gila tidak dibebani hukum tahlifi sepenuhnya. Nah, unsur ini penting agar kita paham bahwa hukum syara hanya berlaku bagi yang mampu dan bertanggung jawab. Pembagian utama hukum asyara. Ulama usul fiqh mayoritas membagi hukum asyara menjadi 2 bagian mendasar, yaitu atau bagian besar, yaitu ada yang pertama hukum tahlifi, hukum pembebanan. Ini adalah hukum yang menuntut mukallaf untuk melakukan sesuatu, meninggalkannya atau memberi pilihan. Hukum ini langsung memengaruhi perbuatan kita sehari-hari dan disebut al-ahkam al-khamsa. 5 hukum berikut penjelasannya beserta contoh. Nah, yang pertama itu ada wajib atau fardu. Perbuatan harus dilakukan, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan berdosa, seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, yang kedua itu ada sunnah atau mandub atau disebut juga dengan naf. Nah, perbuatan yang dianjurkan jika dikerjakan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, sholat sunnah rawatib, puasa Senin Kamis, terus juga sedekah sunnah. Terus yang ketiga itu ada mubah, perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan, tidak ada pahala ataupun dosa khusus. Contohnya seperti makan makanan halal, tidur, berpergian, untuk bisnis selama tidak melanggar aturan lain. Nah, selanjutnya itu ada makruh atau perbuatan yang dibenci syara. Jika ditinggalkan dapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa tapi kurang baik. Contohnya seperti makan sambil berbaring, berbicara banyak yang tidak berguna. Dan selanjutnya itu ada haram, perbuatan yang dilarang keras, jika dilakukan berdosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya seperti minum khamar, berzina, riba, mencuri. Nah, kelima hukum ini disebut tahlifi karena membebankan tanggung jawab pada mukallaf. Nah, kalau tadi tentang tahlifi, sekarang itu hukum wada'i, hukum yang penetapan. Ini bukan tuntutan langsung kepada perbuatan, melainkan menetapkan syari atau syara tentang
kondisi atau situasi yang memengaruhi berlakunya hukum tahlifi. Hukum wad'i seperti alat bantu ataupun kerangka bagi hukum tahlifi. Nah, pembagian utamanya itu pertama itu ada sebab, sesuatu yang menyebabkan hukum tahlifi muncul. Contohnya seperti masuk waktu zuhur menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Nah, syarat ketentuan yang harus ada agar hukum tahlifi berlaku sempurna. Contohnya seperti berwudu adalah syarat sahnya sholat. Terus ada mani ataupun penghalang, sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum. Contohnya seperti haid. Nah, menghalangi wanita untuk sholat dan puasa. Beberapa ulama menambahkan azimah ataupun hukum asal yang berat vs rukhsah. Keringanan karena uzur seperti sholat qashar ataupun tayamum. Nah, yang selanjutnya itu ada sahih atau sah atau berlaku vs batal dan fasid. Contoh sederhana, waktu adalah sebab untuk sholat, itu adalah tahlifi, tapi haid adalah mani yang menghalangi pelaksanaannya. Nah, hubungan antara tahlifi dan wad'i ini dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara tahlifi dan wad'i contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hukum tahlifi dan wad'i saling berkaitan, hukum wad'i menentukan kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa hukum tahlifi berlaku. Contohnya seperti sholat, hukumnya wajib, tapi waktu masuk atau sebab itu suci dari hadas. Nah, jadi haid, nifas, jika ada uzur, sakit atau rukhsah. Hubungan antara tahlifi dan wad'i di kehidupan sehari-hari. Hukum tahlifi dan wad'i saling berkaitan. Hukum wad'i menentukan kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa hukum tahlifi berlaku. Contohnya seperti sholat, hukumnya wajib, tapi waktu masuknya itu adalah sabab, suci dari hadas atau asyara, dan tidak haid atau nifas, bukan mani. Jika ada uzur, sakit, atau ada ketentuannya seperti rukhsah berupa sholat duduk ataupun tayamum. Nah, contoh lainnya, jual beli buku itu termasuk perilaku yang mubah ya. Nah, tapi harus ada syarat atau barang jelas, tidak ada gharar atau ketidakjelasan, dan bukan barang haram. Jika ada mani seperti riba, maka batal. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami ini membantu kita tidak salah dalam beribadah. Misalnya, tahu syarat sah puasa, menghindari dosa itu tahu yang haram, dan mengambil keringanan dengan benar atau biasanya disebut rukhsah hanya saat uzur, bukan kemalasan. Menjalani hidup sesuai syariat tanpa ekstrim atau longgar berlebihan. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ini bahwasanya hukum asyara atau al-ahkam adalah pedoman. Contohnya seperti sholat, hukumnya wajib, tapi waktu masuknya itu adalah sabab, suci dari hadas atau asyara, dan tidak haid atau nifas, bukan mani. Jika ada uzur, sakit, atau ada ketentuannya seperti rukhsah berupa sholat duduk ataupun tayamum. Nah, contoh lainnya, jual beli buku itu termasuk perilaku yang mubah ya. Nah, tapi harus ada syarat atau barang jelas, tidak ada gharar atau ketidakjelasan, dan bukan barang haram. Jika ada mani seperti riba, maka batal. Dalam kehidupan sehari-hari, memahami ini membantu kita tidak salah dalam beribadah. Misalnya, tahu syarat sah puasa, menghindari dosa itu tahu yang haram, dan mengambil keringanan dengan benar atau biasanya disebut rukhsah hanya saat uzur, bukan kemalasan. Menjalani hidup sesuai syariat tanpa ekstrim atau longgar berlebihan.
Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ini bahwasanya hukum asyara atau al-ahkam adalah pedoman lengkap dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan mukallaf. Ia terdiri dari hukum tahlifi yang membebankan tuntutan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan hukum mad'i itu penetapannya disebabkan oleh sebab, syarat, penghalang, serta sah atau batalnya sesuatu hal. Nah, dengan memahami ini, kita bisa lebih taat, bijak, dan mendapatkan kemaslahatan. Ingat, tujuan syariat adalah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Mari kita tingkatkan ilmu fikih dan usul fiqh agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.